Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kita harus bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan yang suci ini. Sehingga pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bersyukur dalam keterbatasan. Bersyukur merupakan salah satu akhlak mulia yang mudah diucapkan namun sangat sulit untuk dipraktikkan. Rasa syukur biasanya akan muncul kepada seseorang karena kecintaan serta sikap menerima segala sesuatu yang telah Allah berikan. Allah telah memberikan begitu banyak nikmat pada hamba-Nya, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Namun sayangnya, banyak dari kita yang tidak mengetahuinya. Orang-orang kerap kali enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka membandingkan apa yang mereka miliki dengan apa yang orang lain miliki, sehingga mereka tidak pernah merasa cukup dengan apa yang mereka dapatkan. Sehingga kerap kali kita melihat orang-orang di luar sana yang terus membandingkan diri mereka dengan orang lain. Padahal ada banyak alasan untuk mereka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit pula orang-orang di luar sana yang memiliki pekerjaan yang bagus, harta yang banyak, namun tetap saja merasa kurang. Hal ini karena tidak ada cinta dan ridho kepada ketetapan yang telah Allah berikan. Sudahkah kita menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga ketika membahas tentang syukur, saya ingin sedikit bercerita tentang kisah Nabi Ayub secara singkat. Bagaimana beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang bertubi-tubi, namun beliau tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam diceritakan sebagai seorang laki-laki yang kaya raya, sangat tampan dan kuat. Beliau memiliki banyak sekali harta mulai dari ternak dan hasil pertanian yang berlimpah. Beliau juga memiliki banyak sekali anak. Puluhan tahun beliau merasakan bahagia hingga akhirnya Allah uji beliau dengan mengambil semuanya. Tubuhnya yang sehat digerogoti oleh penyakit kulit yang sangat parah. Bahkan dikatakan bahwa hanya lidah dan hatinya saja yang tidak terkena penyakit tersebut. Lisannya terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dekat kepada Allah. Akibat penyakitnya ini, teman-teman sekalian, beliau dikucilkan oleh tetangganya, bahkan diusir dari kampung halamannya. Beliau dijauhi oleh orang-orang semua karena takut dengan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Ujian beliau tidak berhenti sampai di situ, karena anak-anak beliau juga mengalami musibah hingga akhirnya semuanya meninggal dunia. Semua ternak dan hasil pertaniannya habis, bahkan semua hartanya habis. Bayangkan teman-teman, anak yang meninggal, harta yang habis, tubuh yang sakit, semua orang meninggalkan dirinya. Sebagai seorang hamba yang lemah, beliau mengadu kepada Allah, "Ya Allah, aku sakit ya Allah." Selayaknya kita yang mengadu kepada Allah. "Ya Allah, aku capek ya Allah, aku lemah ya Allah, dan aku takut ya Allah." Namun lihatlah kalimat berikutnya. Allah Maha Penyayang dari segala Maha Penyayang. Makna dari kalimat ini adalah Nabi Ayub mengartikan bahwa dengan ujian yang diterimanya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada dirinya. Cerita ini berlanjut teman-teman sekalian ketika Nabi Ayub penyakitnya semakin parah dan istrinya berkata kepada beliau agar beliau berdoa kepada Allah untuk disembuhkan. Tapi justru Nabi Ayub menjawab pertanyaan istrinya dengan menggetarkan hati istrinya. "Wahai istriku, berapa lama kita bahagia dan berapa lama aku sakit? Sungguh aku malu kepada Allah jika harus meminta kesembuhan. Sedangkan nikmat yang Allah berikan kepadaku puluhan tahun jauh lebih banyak daripada rasa sakit yang aku rasakan saat ini." Bayangkan teman-teman, ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang bertubi-tubi, beliau justru merasa bahwa ujian yang Allah berikan adalah bentuk kasih sayang Allah kepada dirinya. Dan dia menerima segala ujian tersebut dengan ridho dan dengan rasa cinta kepada Allah, sehingga tidak ada rasa sakit hati kepada Allah.
Akhlak yang seperti inilah yang seharusnya kita miliki saat ini. Sehingga teman-teman, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah, dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya dengan menghargai pemberian Allah dari organ tubuh yang masih berfungsi, harta yang kita miliki saat ini, tempat tinggal yang walaupun sederhana dan masih bisa makan sampai dengan hari ini. Sehingga masih banyak sekali hal-hal yang harus kita syukuri. Banyak orang lain yang membandingkan hidupnya dengan orang lain, dan mereka mengira bahwa orang lain jauh lebih bahagia daripada diri mereka sendiri. Padahal mereka bisa menciptakan kebahagiaan itu sendiri dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Sobat UNH, teruslah melihat ke bawah untuk bersyukur dan lihatlah ke atas untuk menginspirasi dan tidak kufur kepada Allah. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.